Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Nur Mutakin dengan NIM akhir 051 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkalian matriks pada sistem terdistribusi menggunakan Docker dengan library MPI. Pertama, untuk algoritma yang saya menggunakan algoritma SUMA atau Scalable Universal Matrix Multiplication Algorithm. Algoritma SUMA ini adalah algoritma paralel matrix multiplication atau perkalian matriks yang dirancang agar efisien dan scalable pada arsitektur distributed memory, misalnya dalam superkomputer atau cluster. Oleh karena itu, ini sangat cocok untuk diterapkan menggunakan MPI. SUMA digunakan untuk mengalihkan dua matriks besar secara paralel dengan membaginya menjadi blok-blok kecil dan mendistribusikannya ke berbagai proses. Konsep dasarnya, SUMA membagi matriks A, B, dan C ke dalam blok-blok yang didistribusikan ke grid prosesor dua dimensi untuk setiap iterasi pada setiap prosesor. Pertama, menerima satu blok kolom dari A dan satu blok baris dari B. Setelah itu menghitung produk lokal dari blok tersebut. Ketiga, menambahkan hasilnya ke blok lokal dari C, lalu dikembalikan pada matriks C yang besarnya. Untuk tahapannya seperti ini. Pertama, bagi matriks A, B, dan C ke dalam sub matriks blok. Jadi, matriks A dan B yang besar ini akan nanti dibagi kepada setiap proses, di mana untuk prosesnya itu memiliki matriks yang kecil-kecil yang akan menampung dari matriks A, matriks B, dan juga matriks C untuk menyimpan hasil perkalian matriks A dan juga matriks B. Setelah itu, distribusikan blok-blok ini ke prosesor dalam grid 2 dimensi. Misalnya, saya memiliki matriks ukuran 4x4 seperti ini, lalu akan dibagi ke ada dua proses. Nanti kan dibagi jadi per 2x2. Nah, 2x2 ini nanti dibagi ke A. Misalnya ini 2x2 untuk ke proses 0 menampung A-nya, lalu dari proses B menampung 2x2 ke proses B. Begitu juga untuk proses 1, 2x2 ke proses A di proses 1, 2x2 di matriks menampung B untuk proses 1. Lalu nanti mereka akan dikalikan dan akan disimpan di matriks C. Nah, seperti ini. Untuk setiap indeks I sama dengan K, broadcast baris blok A ke semua prosesor pada baris yang sama. Lalu broadcast kolom blok B dari ke semua prosesor yang pada kolom yang sama. Prosesor yang menerima blok tersebut menghitung C, ini hasilnya, dikali A, ini IK tuh baris, dikali B itu kolomnya. Jadi nanti akan dikali ini, lalu disimpan pada tahap C, sama juga dengan yang lainnya. Begitu terus. Setelah semua iterasi selesai, matriksnya telah dihitung dalam bentuk blok-blok terdistribusi. Setelah semua ini dihitung, lalu disimpan pada matriks C lokal, semuanya nanti akan dikumpulkan, lalu disatukan dalam matriks C yang besar, sehingga bisa ditampilkan dan juga di print di matriks C.csv-nya. Bentuk node-nya seperti ini. Ada nodes 0 sebagai root nodes, lalu ada node 1, 2, dan 3. Ini contohnya untuk 4 nodes yang digunakannya. Namun, root nodes-nya atau nodes 0-nya tetap bekerja, bukan hanya sebagai penyampai pesan saja. Nah, dari algoritma SUMA ini memiliki batasan, yaitu pertama, ukuran matriks harus berbentuk persegi atau dengan ordo yang sama, misalnya 10x10, 100x100, 1000x1000, dan seterusnya. Lalu kedua, jumlah node atau proses hanya bisa kuadrat sempurna, seperti 1, 4, 9, 16, dan lain-lain. Hal ini agar pembagian perhitungan matriksnya dapat terbagi sempurna, sehingga perhitungannya benar. Karena apabila jumlah node-nya misalnya 10 dan juga 11, 12 seperti yang lain, akan error dan juga hasil pembagian tidak merata nantinya, sehingga hasil perhitungannya kurang akurat. Lalu untuk kodenya di sini ada fungsi untuk membaca matriks dari CSV. Ini digunakan untuk membaca matriks A dan juga matriks B. Lalu di sini ada fungsi untuk write matrix, fungsi untuk menuliskan matriks hasilnya itu matriks C. Di sini ada fungsi main, lalu ada fungsi untuk menginisiasi range dan juga size dari prosesnya. Lalu ada fungsi untuk menuliskan argumen, menerima argumen yang kita masukkan untuk ukuran matriksnya. Karena apabila kita sudah mendefine dari awal ukuran matriksnya, maka hasil yang akan ditampilkan di matriks C.csv nantinya tidak susah untuk dibaca karena memiliki banyak angka 0. Lalu setelah diterima, ini adalah kode untuk membuat submatriks yang kecil-kecilnya, untuk membagi matriks besar dibagi matriks kecil berukuran 2 dimensi. Lalu selanjutnya ada pembagian matriks kecilnya di mana jumlah ukuran ordo matriks yang besar dibagi pada jumlah proses yang tersedia atau yang berjalan nantinya. Lalu di sini ada untuk menentukan waktu awal mulai proses. Di sini ada fungsi untuk membaca matriks A juga matriks B. Selanjutnya adalah
fungsi utamanya itu mendistribusikan antara matriks A dan juga matriks B kepada matriks-matriks kecil yang akan dilakukan oleh setiap proses-prosesnya nanti. Proses 0, 1, 2, dan 3 seterusnya. Di sini dapat dilihat daerah 0 ini akan membagi-bagikannya dengan cara MPI send ke setiap prosesnya. Di mana 0 untuk matriks A dan juga 1 untuk matriks B. Nanti untuk proses selain proses root yang membagikannya, proses lainnya akan menerima dengan cara MPI receive untuk matriks A dan juga matriks B. Setelah itu ada kode untuk menghitung perkaliannya, di mana kolom untuk matriks A akan dikalikan dengan row atau baris pada matriks B, lalu dikalikan dan disimpan pada si blok. Si blok ini yaitu matriks C lokal sebelum nanti dikirimkan ke matriks C utama yang akan digabungkan dan dikirim untuk menuliskan matriks.csv nantinya. Di sini ada MPI barir untuk menentukan waktu akhir prosesnya, perhitungan waktu runtime-nya, dan ditampilkan di sini. Nah, ini fungsi untuk mengumpulkan semua matriksnya yang ada di setiap lokal proses dikumpulkan menjadi satu oleh proses root. Di sini ada rank 0 atau proses 0. Dengan cara setiap matriks C lokal akan dikirim dengan MPI-nya dan diterima oleh matriks node root dan digabungkan. Setelah itu ditulis menggunakan write matrix.csv di sini. Mungkin selanjutnya akan lakukan contoh menjalankan program dengan matriks berukuran kecil atau 10 kali 10, sedang 100 kali 100, dan juga besar 1000 kali 1000. Nah, kita akan mencoba untuk menjalankan matriks berukuran 10 kali 10 terlebih dahulu. Dengan cara MPI run min np, kita definisikan dulu jumlah proses yang ingin bekerja, misalnya 4, lalu nama execution filenya, dan juga jumlah node-nya di sini. Misalnya ini 10, matriks 10 nih. Nah, maka akan muncul waktu runtime-nya dan juga hasil akan disimpan ke matriks C. Lalu itu kita bisa melihat hasilnya seperti ini. Hasil matriksnya akan seperti ini dengan ukuran 10 kali 10. Lalu untuk file matriksnya seperti ini. Ini untuk file matriks A berukuran 10 kali 10, dan untuk file matriks B berukuran 10 kali 10. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan matriks berukuran sedang atau 100 kali 100 dengan cara pertama kita copy terlebih dahulu file CSV-nya ke dalam node seperti ini untuk matriks A dan juga matriks B. Setelah itu kita masuk ke dalam node 1. Lalu kita jalankan dengan npI run. Oke, 4 juga. Hasilnya akan tampak seperti ini. Ini untuk matriks A berukuran 100 kali 100, matriks B berukuran 100 kali 100, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini hasil perkalian dari matriks A dan matriks B berukuran 100 kali 100. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan file matriks berukuran 1000 kali 1000. Dengan cara pertama kita harus mengcopy terlebih dahulu sama seperti sebelumnya. Yaitu masuk ke dalam node 1. Nah, kita jalankan. Di file menggunakan nilai matriks berukuran ordo 1000 kali 1000. Nah, kalau setelah selesai, kita akan lihat hasilnya. Hasil dari perkalian matriks A 1000 kali 1000 dan juga matriks B berukuran 1000 kali 1000, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya sesuai ya. Bisa dilihat hasilnya sama 1000 dikali 1000 juga di sini. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur filenya. Ini ada docker file, docker compose.yaml, entry.sh, host file, matrix A dan matrix B, matrix C untuk hasil dan juga programnya string.c. Ini docker file berguna untuk membangun file dockernya. Docker compose ini berguna untuk mendefine MPI networknya, juga mendefine juga setiap node-node yang ada, node 1, node 2, node 3, node 4. Setelah itu ada host file. Host file ini untuk menentukan pembagian tugas untuk per prosesnya. Jika kita menggunakan open MPI, maka biasanya akan ditulis node 1 dengan sejumlah slotnya. Namun karena saya menggunakan mpitch, maka harus dituliskan slotnya dengan cara menuliskan 2 kali. Misalnya untuk slot 2 kita harus menulis node 1 sebanyak 2 kali seperti ini.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.